Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kompeten buat Bapak Ibu Master Penguji dimanapun berada. Perkenalkan, saya Nofliardi, Master Penguji dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Otomotif Teknik Sepeda Motor. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul rubrik penilaian dan form scoring mekanik sepeda motor jenjang 2 KKNI Otomotif Teknik Sepeda Motor. Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai membahas hubungan antara standar kompetensi lulusan, rubrik penilaian ujian praktek, format penilaian ujian praktek, dan perangkat materi uji kompetensi mekanik sepeda motor jenjang 2 KKNI. Pertama, standar kompetensi lulusan. Ini adalah fondasi dan tujuan akhir dari seluruh pendidikan dan pelatihan. Ini adalah dokumen yang menetapkan kemampuan kerja, pengetahuan, dan sikap kerja minimal yang wajib dikuasai. SKL ini menjadi acuan tertinggi yang harus dicapai oleh setiap peserta didik atau peserta pelatihan. Perangkat materi uji kompetensi adalah jembatan yang menerjemahkan SKL yang luas menjadi ujian yang materi yang spesifik. Di dalamnya terdapat kisi-kisi materi dan contoh soal. Kemudian juga memastikan bahwa semua aspek penting dari unit kompetensi telah terwakili untuk diujikan. Selanjutnya, format penilaian ujian praktek adalah formulir operasional yang memuat skenario tugas praktek nyata, di mana berisi instruksi secara lengkap bagi peserta ujian, termasuk alokasi waktu, daftar alat dan bahan, serta langkah-langkah kerja yang harus mereka lakukan. Kemudian, rubrik penilaian ujian praktek adalah alat ukur yang digunakan penguji, di mana berisi kriteria uji kerja yang sangat detail, mulai dari prosedur, hasil akhir. Kemudian juga rubrik penilaian menentukan apakah hasil kerja di format penilaian ujian praktek sudah memenuhi standar. Kemudian rubrik penilaian dan form scoring untuk unit kompetensi pada mekanik sepeda motor jenjang 2 ini adalah melakukan perawatan sepeda motor berikut atau engine berikut sistem-sistemnya agar kondisi sepeda motor sesuai dengan standar. Unit kompetensinya memiliki jumlah elemen kompetensi sebanyak 24. Komponen penilaian kriteria skor yang menggunakan pengskoran sebagai berikut. Pertama, dikotomi mayor, di mana kriteria skornya 2 dan 0. Di sini adalah jenis pekerjaan sangat presisi dan berisiko tinggi. Maka kalau pekerjaan benar, maka peserta praktek atau peserta ujian akan mendapat skor 2, dan kalau pekerjaannya tidak benar akan mendapat skor 0. Kemudian dikenal dengan berikutnya adalah dikotomi minor, maka kriteria skornya itu 1 dan 0. Jenis pekerjaan yang tingkat risikonya rendah.
Kalau pekerjaannya benar, maka mendapat skor 1. Namun kalau pekerjaannya tidak benar, akan mendapat skor 0. Berikutnya adalah politomi, yaitu skor 2, 1, dan 0. Jenis pekerjaannya apabila benar maka mendapat skor 2, apabila ada kesalahan kecil masih bisa ditoleransi maka dapat skor 1. Namun kalau pekerjaannya banyak kesalahan maka mendapat skor 0. Nah, di rubrik penilaian ujian praktek ini memiliki bobot skor keseluruhan berjumlah 100. Bapak Ibu, di sini ada contoh lembar skor UJK pada lembaga sertifikasi potensi otomotif motor jenjang 2 ini. Kita bisa melihat di sini bahwa ada elemen kompetensi, ada indikator kelulusan, kemudian ada komponen penilaian di mana komponen penilaian tersebut terdiri dari kriteria skor dan bobot skor. Nah, apabila di komponen penilaian kriteria skornya 2 atau 0, seperti yang ada di layar ini, celah katup in dan X diperiksa atau di setel dengan prosedur yang benar apabila peserta uji melaksanakan pekerjaannya benar sesuai dengan standar operasional prosedur, maka dia akan dapat kriteria skornya 2. Namun kalau ada kesalahan maka akan dapat nilainya atau kriteria skornya itu 0. Di sini bobot skornya itu 4. Kalau dia benar dapat skor 2 maka bobotnya 4. Namun kalau misalnya dia dapat pekerjaan yang salah dan dapat kriteria skor 0, maka bobot skornya juga 0. Begitu juga seperti kekentalan minyak pelumas diperiksa sesuai prosedur. Di sini adalah dikotomi minor, 1 atau 0. Kalau pekerjaannya itu benar sesuai dengan standar operasional prosedur, maka dia akan mendapat kriteria skor 1. Namun kalau dia melakukan kesalahan, maka dia akan dapat nilai 0. Bobot apabila pekerjaan itu benar, di sini bobotnya 1. Tapi kalau salah dapat 0. Kita ambil berikutnya contoh politomi, di mana di sini komponen karburator ada main jet, slow jet, jet needle, throttle valve, dan pelampung diperiksa, dibersihkan, dan diukur. Maka apabila dia melakukan pekerjaan dengan benar, maka kriteria skornya 2. Tetapi apabila dia melakukan pekerjaan ada kesalahan sedikit, maka dia dapat nilai skor atau kriteria skornya 1. Namun kalau banyak pekerjaan itu kesalahan, maka dia dapat nilai atau kriteria skornya 0. Dan di sini bobot skornya ada 3. Bapak Ibu sekalian, untuk bobot skor ada yang 4, ada yang 1, ada yang 3, itu tergantung dari tingkat kesulitan pengerjaan. Seperti politomi. Di sini kita lihat apabila dia mengerjakan dengan benar, maka dia mendapat skor 2. Kalau bobot skor maksimalnya 3, maka dia akan mendapat bobotnya 3. Namun kalau pekerjaan yang dilakukan ada kesalahan sedikit, maka kriteria skornya 1, maka dia akan mendapat bobot skornya 1,5. Namun kalau terjadi kesalahan, maka dia kriteria skornya 0, maka
bobot skornya adalah 0. Nah, di sini di bawah ada total keseluruhannya itu 100 dari 24 elemen kompetensi yang ada pada power scoring ini. Jadi itu terkait dengan contoh penilaian power scoring dari SKL jenjang mekanik jenjang 2 KKN ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kriteria kelulusan bidang kompetensi otomotif teknik kendaraan ringan. Di sini ada kriteria kelulusan peserta uji kompetensi mekanik sepeda motor jenjang 2 KKN ini adalah: 1. Memiliki rentang nilai ujian teori dari 0 sampai 100. Kemudian peserta uji kompetensi dinyatakan lulus nilai teori apabila memperoleh nilai minimum 80. Kemudian memiliki rentang bobot skor hasil uji praktek dari 0 sampai 100. Peserta uji kompetensi dinyatakan lulus nilai prakteknya apabila memperoleh skor minimal 80 tetapi tanpa adanya kriteria skor 0. Kemudian Bapak sekalian, bagaimana kita menjamin kualitas penilaian? Nah, dalam hal ini kita menggunakan prinsip penilaian TATO. T yang pertama terukur. Yang dimaksud di sini adalah prinsip ini menjamin bahwa kriteria kelulusan tidak bersifat abstrak, melainkan dapat diukur berdasarkan bukti nyata dan standar yang baku. Kemudian penilaian didasarkan pada bukti kerja seperti hasil ukur komponen, prosedur yang diikuti 100% sesuai standar operasional prosedur, atau jumlah kesalahan yang dilakukan maksimal 1 kesalahan minor. Kemudian A. Adil, di mana prinsip ini memastikan semua peserta uji diperlakukan sama tanpa diskriminasi dan penilaian didasarkan sepenuhnya pada unjuk kerja mereka. Semua peserta uji mendapatkan kesempatan, kondisi, dan standar penilaian yang sama, terlepas dari latar belakang, gender, usia, tanpa ada keberpihakan. Kemudian perlakuan sama, waktu pengerjaan, peralatan, dan fasilitas yang disediakan harus sama untuk setiap peserta uji. Kemudian T yang kedua adalah transparan. Prinsip ini menjamin bahwa seluruh proses dan kriteria penilaian diketahui oleh semua pihak yang terlibat, terutama peserta uji. Kriteria, prosedur, bobot, dan mekanisme pengambilan keputusan harus terbuka dan dapat diakses. Terakhir, O. Objektif. Prinsip ini memastikan penilaian didasarkan pada fakta dan bukti yang spesifik, bebas dari bias, perasaan atau opini pribadi penguji. Kemudian penilaian harus didasarkan pada data dan informasi yang valid dan dapat diverifikasi, bukan pada kesan atau preferensi subjektif penguji. Kemudian penguji diwajibkan untuk fokus hanya pada apa yang dilakukan dan dihasilkan oleh peserta uji selama kegiatan ujian berlangsung. Penggunaan form scoring yang terstruktur membantu mengarahkan fokus penguji agar tetap objektif. Inilah jaminan kualitas dari penilaian pada SKL mekanik jenjang 2 KKNI. Kemudian bagaimana peran penguji? Ada 3 pilar utama memastikan kualitas dan integritas pelaksanaan ujian praktek sebagai berikut. Di mana peran master yang pertama adalah membina dan mengkalibrasi penguji lain. Maksudnya adalah master penguji bertanggung jawab melatih penguji lain, terutama penguji baru, tidak hanya penguatan pada kompetensi teknis, tetapi juga dalam metodologi penilaian.
di mana master penguji tidak hanya melatih di awal tetapi melakukan pendampingan atau mentoring secara berkala selama pelaksanaan ujian untuk mengkoreksi bias atau kesalahan penilaian yang mungkin muncul. Kemudian yang kedua, peran master penguji adalah bagaimana menggunakan rubrik dan form scoring secara seragam. Maka master penguji memastikan bahwa alat penilaian, rubrik dan form scoring digunakan sebagai instruksi baku yang tidak boleh dimodifikasi atau diinterpretasikan secara subjektif oleh penguji. Yang ketiga, peran master penguji adalah melakukan review berkala terhadap rubrik dan perangkat materi uji kompetensi berdasarkan umpan balik dari pelaksanaan UJK. Di sini master penguji menganalisis data skor dari setiap UJK. Data ini mengungkapkan indikator mana yang paling sering menghasilkan perbedaan skor signifikan antar penguji, memerlukan kalibrasi lebih lanjut, atau indikator mana yang paling sulit dicapai peserta, memerlukan review kriteria. Analisis dokumen SKL yang lama ditinjau dari profil lulusan lama. Di sini adalah SKL jenjang 2 2014, di mana profil lulusan lama ini lebih fokus pada kemampuan mekanik murni, motor konvensional, dan perbaikan umum. Profil lulusan baru tahun 2024. Profil lulusan baru ini di samping mempertahankan kemampuan mekanik dasar, namun ditambah dengan pengetahuan dan keterampilan dasar untuk menghadapi teknologi fuel injection dan bekerja sesuai standar industri yang diakui secara nasional. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam kompeten.